welcome to the Cozy Library Content Creating 101 Episode 4, Photo Taking. Nah, kalau kemarin kamu udah belajar tentang video taking, kali ini kita akan belajar tentang yang namanya photo taking. Photo taking ini akan lebih berguna buat kamu yang mau jadi seorang Instagrammer atau aktif di Instagram atau di platform-platform sosial media lainnya ya. Jadi mungkin pertama-tama aku akan kasih tahu kamu equipment yang aku gunakan. Jadi banyak yang bilang kan kalau misalnya foto buat Instagram itu kalau mau bagus harus pakai kamera. Ya nggak salah sih, tapi pakai foto juga nggak apa-apa kok. Sekarang udah banyak banget kamera yang bagus. Contohnya, waktu dulu sebelum ada kamera ini, aku pakai handphone ini. Ini Oppo F1s dan hasil fotonya bagus. Paling yang agak bermasalah sama kamera HP adalah kalau kamu nge-shoot pakai lilin, misalnya cahaya lilinnya itu akan pecah. Atau kalau misalnya kamu mau shoot yang deket banget, yang fokus ke satu benda, itu juga biasanya nggak bisa. Tapi sekarang kan teknologi kamera HP makin berkembang ya, jadi nggak menutup kemungkinan juga HP kamu bisa buat foto yang ngezoom banget yang cuma satu benda itu. Nah, setelah pakai Oppo F1s ini, aku beralih ke kamera ini, Nikon DSLR D5600, sama yang biasa aku pakai buat video taking kayak gini. Ini juga aku pakai buat photo taking. Kalau tripod, aku pasti pakai tripod yang sama. Kamu bisa lihat equipment tripodnya di yang video taking kemarin. Dan buat props, aku kebanyakan pakai props yang ada di sekitar aku. Jadi itu salah satu tips aku buat kamu yang pingin foto tapi mungkin udah mengeluh aku nggak punya props. Aku juga nggak punya props. For your information, aku nggak pernah sama sekali beli props. Aku pakai apa aja yang ada di sekitar aku. Atau apa aja yang bisa aku ambil dari alam. Misalnya ada ini adalah bunga Edelweiss yang biasa aku pakai di foto-foto aku. Ini dia udah lama banget sebenarnya dari tahun lalu, tapi masih tetap bagus aja. Terus ada juga bunga baby spray, yang itu aku ambil dari kondangan. Jadi kalau kamu lihat bunga-bunga liar yang cantik, yang manfaatkanlah, ambil gitu. Lumayan itu buat foto vlogs. Terus kadang-kadang aku pakai kain pel lah yang lagi dijemur. Spray yang lagi dijemur itu aku pernah pakai dulu. Kalau kamu lihat di feeds aku akan kasih fotonya di sini. Sampai dulu ada yang bilang ke aku kalau lihat kain pel di feeds itu pasti kamu gitu. Tapi kain pel atau bahkan spray atau jemuran juga bisa jadi estetik kalau kamu tahu cara menggunakannya. Funko Pop yang kadang-kadang ada di feeds aku juga aku nggak beli, itu aku dikasih sebagai hadiah ulang tahun dan sebagainya. Jadi coba pakai dulu barang-barang yang ada di sekitar kamu, karena pasti ada aja yang bisa dipakai. Salah satu trik yang paling aku suka dalam foto adalah aku manfaatin bayangan dari jemuran. Jadi kalau lagi panas-panas, mataharinya suka ada bayangan yang jelas banget. Aku suka banget foto di situ. Itu kadang-kadang bikin foto jadi estetik bayangan tuh. Jadi cari props banyak-banyaknya dari barang-barang yang ada di sekitar kamu. Dan buat inspirasi fotonya dari mana, biasanya, aku kan udah pernah bilang, aku biasanya lihat-lihat tuh di Pinterest. Atau aku lihat-lihat akun Instagramer lain. Jadi aku lihat komposisi foto mereka gimana. Mungkin kalau aku lagi bener-bener gak ada ide, aku akan cari ide di sana. Nah terus dalam photo taking ini yang penting juga, kalau misalnya kamu outdoor ya, adalah jam berapa kamu foto biasanya. Karena bisa aja pagi-pagi cahaya mataharinya masih terang banget, masih anget, atau masih belum seterang siang-siang jam 12 siang gitu. Jadi perhatikan jam foto kamu dan usahakan jam foto kamu selalu sama. Karena misal kamu foto jam 5 sore, besoknya kamu foto jam 12 siang, itu bakal kelihatan beda waktu diedit. Kecuali kamu pinter editnya, mainin cahayanya biar pas sama banget. Nah terus buat kalian yang mau atau berencana pakai kamera DSLR, aku akan jelasin sedikit teknik-tekniknya. Aku juga belum begitu ngerti, I'm not a professional, tapi aku akan jelasin sedikit hal yang aku ngerti. Jadi sebenarnya kalau kamu mau gampang, kamu setting kamera kamu ke auto. Auto itu dia akan men-setting sendiri mulai dari cahaya, fokus, dan sebagainya. Jadi kamu tinggal jepret, itu udah yang paling gampang banget. Tapi kadang-kadang auto itu dia suka menghasilkan foto yang terlalu terang atau terlalu gelap, gak sesuai sama kemauan kita. Nah, saat itu kita harus pakai yang namanya manual. Jadi biasanya di kamera itu diputer kan modenya. Nah, kita puter ke mode yang M, itu manual. Dan ada beberapa hal yang biasanya perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ISO, atau ISO ya tulisannya di kamera. ISO ini dia mengatur seberapa terang atau gelapnya foto kamu. Jadi biasanya ISO ini kita lihat dari surrounding kita foto. Misal kalau di ruangan kayak gini biasanya ISO-nya 500-an gitu.
Biasanya di kamera itu kalau kamu buka ISO, dia udah ada foto-fotonya gitu. Dari yang di luar cerah banget, yang di dalam ruangan, yang ruangannya lampunya terang banget, sampai di luar outdoor tapi malam-malam, itu tuh ada settingannya. Jadi semakin besar ISO-nya, semakin terang pula foto kamu. Tapi hati-hati juga kalau ISO-nya terlalu besar, itu biasanya suka ada noise gitu di fotonya. Noise itu kayak titik-titik gitu. Jadi buat mengimbangi ISO-nya biar nggak terlalu besar, kamu harus setting yang lainnya. Ini ada fokus atau F ya biasanya di kamera. Fokus ini kalau dia semakin kecil, jadi lensanya itu akan semakin kecil, semakin fokus gitu. Ini berguna banget kalau foto kamu mau fokus ke satu benda. Tapi kalau misalnya kamu nggak perlu banget yang fokus ke satu benda, gedein aja biar lebih banyak cahaya yang masuk. Jadi biasanya semakin kecil kamu setting fokusnya, itu akan semakin gelap fotonya. Jadi kan kalau di dalam DSLR itu ada yang satu garis gitu ya. Kalau biasanya kalau semakin kanan, dia semakin terang fotonya nanti bakal jadinya. Dan kalau si penandanya bergerak ke semakin kiri, itu kamu terlalu gelap gitu. Jadi baiknya pasti tengah-tengah. Terus yang ketiga, ini ada shutter. Shutter ini adalah seberapa cepat si kamera itu nangkep fotonya. Jadi misal kalau shutternya itu semakin kecil, dia akan semakin lambat gitu, akan cekrek gitu. Sementara kalau misalnya shutternya dibesarkan, dia bakal cepet banget krek gitu. Ya bedanya itu sih. Tapi kalau misalnya kita ngambil foto yang statis, yang diem banget gitu kan, kalau foto buku diem ya, bukunya nggak lari-lari kemana-mana, jadi cukup dengan shutter yang kecil aja. Semakin kecil shutter, cahayanya itu akan semakin terang. Semakin besar shutter, cahayanya akan semakin gelap. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ISO udah lumayan gede tapi masih belum terang juga, fokus sudah digedein masih kurang, shutter yang dimainin. Shutternya biasanya turunin. Tapi resikonya shutter yang kecil ini, foto kamu lebih gampang blur, makanya tangannya harus stabil gitu, kalau nggak pakai tripod kalau misalnya shutternya kecil. Biasanya dengan merhatiin 3 hal ini, foto kamu udah bisa bagus, tinggal gimana kamu mengkomposisikannya aja. Juga coba dari berbagai angle gitu. Biasanya kalau dari angle sini kayak aku kurang bagus, cobain dari bawah, dari pinggir, dari dinaikin sedikit. Itu kadang-kadang kamu bisa nemu foto yang kelihatan ini banget pokoknya. Jadi biasanya buat satu foto tayang aja itu ada sekitar 10-20 foto yang aku shoot atau 30. Itu cuman buat nyari satu angle yang pas. Dan aku tahu itu angle yang pas waktu aku lihat fotonya, dan aku ngerasa this is the photo, ini yang bakal aku tayangin. Kadang-kadang ada perasaan yang kayak gitu waktu kita lihat suatu foto, dan kalau aku udah puas, aku beralih ke foto yang lainnya. Jadi memang banyak banget usaha yang dibutuhkan buat membuat suatu foto ya. Makanya kalau misalnya kamu repost foto orang di Instagram, itu wajib banget buat cantumin credits atau izin dulu ke yang punya. Aku pernah kejadian, foto aku diambil sama seseorang buat intro YouTube-nya gitu. Jadi foto aku, terus dia kasih tulisan. Dan mungkin orangnya masih belum ngerti ya kalau ngambil foto itu harus minta izin dulu. Jadinya aku waktu itu komenin kayak, lain kali kalau mau pakai foto aku tolong minta izin dulu ya, kayak gitu. Jadi lain kali kalau kamu mau pakai foto orang juga minta izin dulu, atau misalnya open source juga harus pakai kredit. Karena kalau kamu nanti udah mulai foto pasti kerasa banget effortnya buat satu foto itu gede banget. Oke, itu aja. Di minggu-minggu selanjutnya kita akan bahas video editing, foto editing. Jadi jangan lewatin yang itu juga, biar kamu bisa tahu teknik-teknik editing yang aku pakai. Okay, thank you for studying with me. Thank you for watching this video. Happy reading and bye-bye.